Apa kabar semua? Kali ini King Mupi akan menemani kalian dengan menceritakan alur film The Channel. Film action ini rilis tahun 2023 yang menceritakan dua bersaudara adik dan kakak mantan marinir yang berhasil merampok bank. Tak usah berlama-lama, mari kita simak cuplikannya. Di awal film diperlihatkan seorang mantan marinir yang bernama James Harden. Sebut saja dia Jamie, terbangun dari mimpi perang masa lalunya. Kemudian dia pamit kepada anak dan istrinya untuk keluar. Di mana di hari tersebut dia akan melakukan perampokan bank bersama saudara dan teman-temannya. Di dalam mobil terlihat ada kakak Jamie yang bernama Michael Harden. Sebut saja dia Mitch. Singkat cerita, mereka mempersiapkan senjata dan kostum topeng agar wajah mereka tidak dikenali siapapun. Tiba di lokasi, mereka langsung melancarkan aksinya masuk ke dalam bank dengan menodongkan senjata kepada orang yang berada di sana. Lalu menyuruh mereka agar untuk tiarap dengan mata mengarah ke lantai. Salah satu perampok bertopeng menghampiri staf bank, lalu meminta kunci bunker agar diserahkan. Di mana staf bank tersebut merupakan informan dan masih satu komplotan dengan para perampok bertopeng. Pria bertopeng itu mematahkan jari si staf dan meminta kode akses untuk membuka bunker uangnya. 31770. He's gonna cut off a lot more than you fucking tell him. Oh, no! Saat semua uang berhasil dibawa keluar bank, namun naas, para FBI datang menembaki mereka. Now. Jamie memberitahu Mick agar sesuai kesepakatan, tidak menembak orang. Namun dengan kondisi terpojok, kakaknya menghiraukan adiknya dan tetap menembak para polisi. Ketika temannya tertembak, mereka berhasil kabur dan membegal mobil orang yang sedang menyedot narkoboy. Di sana pun terjadi kejar-kejaran. Tiba di tempat aman, mereka langsung mengganti pakaian dan menukar mobil yang sudah disiapkan sebelumnya. Di sana, Mick mencurigai seseorang telah melaporkan rencana perampokan kepada FBI, lalu membakar mobil curiannya. Malam hari, polisi masih berada di TKP dan menahan para saksi untuk diinterogasi. Kemudian datang agen khusus yang bernama Frank Ross. Frank merupakan bos para FBI yang terlibat baku hantam tadi siang. Di sana, Letnan sangat kesal karena 6 petugas tewas dan melarang Frank mendatangi TKP. Salah seorang agen FBI melaporkan, para perampok memiliki senjata komplit dan mereka terlalu kejam. Saat Frank menginterogasi wanita di sana, dua wanita mengenali aksen bahasa yang digunakan dua perampok itu. Sedangkan si wanita satunya pura-pura tidak melihat. Rupanya wanita tersebut kasir di bank tersebut, sekaligus istri dari si perampok Jamie yang bernama Eva. Frank menerima telepon dari anaknya. Dia mengatakan, ayah selalu mengutamakan kerja, bukannya datang menemani anaknya. Mereka bertiga datang ke rumah temannya yang bernama Bill. Mick langsung memukul, menuduh Bill lah yang telah membocorkan rencana perampokan tersebut. Namun Bill tidak mengetahui hal itu. Bill memberitahu bahwa Smella yang telah melaporkan kepada polisi. Dua bersaudara itu meminta Bill untuk mencuci uang hasil curian. Di sana Bill menyarankan untuk menukar uang dengan kenalannya bos mafia bernama Nusi. Namun bayarannya sangat mahal. Tiba-tiba Eva datang tanpa mengetuk pintu, langsung memarahi Mick karena telah menyeret Jamie dalam aksi perampokan itu. Usut punya usut, Jamie melakukan hal tersebut rupanya untuk membayar biaya operasi anaknya yang sakit jantung. Di malam yang sama, mereka membawa temannya yang terluka ke dokter bernama Clarence untuk diobati. Clarence, where the fucking blood is. Just chill out.
up, man. Bill menelpon Jamie mengabarkan Nusi setuju melakukan pencucian uang asalkan dengan bayaran 70% dari uang hasil curian. Tidak memiliki pilihan lain, mereka pun segera pergi untuk melakukan penukaran uang. Tiba lebih dulu di lokasi, saat Mick mengecek uangnya, Jamie berbisik kepada Eva. Dia mempunyai rencana agar setelah semua ini selesai, Jamie akan menurunkannya di tepi jalan dan segera pergi menemui anaknya Joan. Lalu Jamie akan menyusul menjemput anak dan istrinya untuk pergi ke Bolivia. Setelah lama menunggu, datang para anak buah mafia Nusi. Di sana pun mereka saling menukar uang. Namun Mick yang tidak mengetahui kesepakatan, dirasa uang yang mereka dapat dari Nusi sedikit, Jamie dan Mick pun bertengkar. Lalu mereka membantai para anak buah Nusi dan membawa kabur semua uangnya. There you go. The fuck? Salah satu anak buah Nusi yang selamat kemudian mengabari bosnya bahwa semua orang telah dibantai dan uangnya dibawa kabur. Mendengar hal itu, Nusi langsung memburu dua bersaudara itu. Di tempat lain, polisi sedang menginterogasi si informan dan penyuplai barang. Awalnya dia mengaku tidak mengetahui apa-apa, namun setelah didesak, pria tersebut memberitahu bahwa dua perampok bersaudara mendatanginya. Kabarnya si adik merupakan mantan marinir yang pintar dan memiliki kalung liontin, sedangkan kakaknya seorang yang kejam. Mendengar hal itu, mereka pun segera menyebarkan foto dua bersaudara itu dan pergi patroli mencarinya. Kembali kedua perampok bersaudara, mereka kembali ke rumah Bill. Saat Bill mengetahui mereka memiliki semua uangnya, dia memberitahu bahwa orang yang mereka telah bunuh adalah Brill, saudara mafia Nusi. Tak lama kemudian datang anak buah Nusi langsung menembak Bill dan membawa mereka ke markas mafia Nusi. She grew up in the Irish Channel. What's a brill? Only the little brother to the biggest. You okay? Hey, bro. You wasn't there. Di sana Nusi menggoda Eva dan menyiram air keras ke si perampok yang terluka. I'm gonna fucking murder you! That's what I'm talking about. Kemudian saat Nusi hendak menyiram Jamie, tiba-tiba Jamie menendang Nusi dan di sana pun terjadi baku hantam. Saat semuanya selesai dibantai, mereka pergi. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh polisi. Namun, tiba-tiba Mick datang dan membunuh polisi itu. I got a white male. I'm at the corner of Laurel. Oh shit! Wait! Mick meminta Jamie untuk segera pergi duluan. Jamie yang melihat kakaknya bertarung sendirian merasa kasihan. Namun Eva tetap menyuruh Jamie agar segera kabur. Di sana pun terjadi baku hantam antara Mick dan para FBI. Saat Mick menyandar salah seorang FBI, tiba-tiba dari arah pinggir Frank menembak. Mick pun tumbang. Mike. Take it. Take the shot. Suspect down. Ketika FBI menanyakan keberadaan Jamie, Mick memberitahu bahwa Jamie telah mati. Jamie dan Eva berhasil kabur menaiki bus. Lalu Jamie turun dari bus dan menghilang. Di malam yang sama, FBI mendatangi markas Nusi, melakukan pengecekan TKP. Di sana pun mereka menemukan kalung liontin milik Jamie. Melihat itu, mereka menduga Jamie benar-benar telah mati. Esokan harinya, Frank mengunjungi rumah Eva untuk menanyakan keberadaan suaminya I Jamie. heard that surgery is very expensive. Namun, Eva berhasil membohongi Frank dengan mengatakan suaminya telah mati.
All the money's recovered. It's over. Selang beberapa hari terlihat Jamie dan anak istrinya bersembunyi di sebuah pulau dan bahagia.